Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Firmansyah SPD, CGP Angkatan 9, berasal dari SDN Grogol Utara 01, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pada video ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan budaya positif dibutuhkan peran seluruh warga sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Yang pertama, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Yang ketiga, murid dapat memahami dan menyadari bahwa disiplin diri berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal, karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi kontrol guru yang diharapkan yaitu posisi kontrol manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang apapun. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang. Dan yang ketiga, guru berperan untuk menciptakan dan mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan dengan murid. Segitiga restitusi. Guru dapat menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan. Segitiga restitusi dapat dijalankan dengan 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif di sekolah sangat mempengaruhi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan menuntun kekuatan dan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Guru penggerak diharapkan untuk memimpin dan mengelola perubahan, termasuk pengembangan budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, seorang guru penggerak harus memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Budaya positif dapat diterapkan dengan kolaborasi antara kepala sekolah,
guru, karyawan, siswa, dan orang tua siswa dengan membuat keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama-sama. Salah satu indikator visi guru penggerak adalah terbentuknya perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana nilai Pancasila ini termasuk ke dalam budaya positif. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan prakasa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul 1.4 budaya positif ini. Adapun konsep-konsep tersebut meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kesemua konsep tersebut saya coba mengimplementasikan pada diri saya sendiri dengan tindakan dan perilaku saya sebagai seorang guru, serta saya imbaskan kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Hal yang menarik adalah saat mempelajari tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan kurang baik dampaknya bagi murid, diantaranya 1. Penghargaan merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang kelima, penghargaan menghukum. Saya sekarang menyadari tentang posisi kontrol saya selaku seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan murid di sekolah. Selama ini, saya masih berada pada posisi kontrol penghukum dan pemantau. Setelah mempelajari modul budaya positif yang merubah diri saya pada posisi kontrol manajer dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Pengalaman saya dalam menyelesaikan permasalahan antara siswa. Saat ini, yang paling sering saya tangani adalah permasalahan bullying. Bullying yang dilakukan siswa baik yang bersifat sengaja ataupun tidak. Saat menyelesaikan permasalahan ini, dengan menerapkan posisi kontrol saya sebagai seorang manajer, dan saya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat saya selesaikan dengan baik dan tidak ada permasalahan dengan siswa. Perasaan saya sangat senang karena dapat mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan. Selain itu, saya juga termotivasi untuk terus memperbaiki diri saya agar saya dapat menjalankan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Secara keseluruhan, semua sudah berjalan dengan baik. Penerapan budaya positif dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Semua baru mulai berjalan dan membutuhkan waktu dalam penyesuaian penerapan budaya positif di sekolah dengan seluruh warga sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering menempatkan posisi kontrol pada penghukum. Perasaan beban pasti ada, karena khawatir tidak semua hukuman akan maksimal dan dapat diterima oleh murid dan juga orang tuanya. Setelah mempelajari modul ini, saya sudah merubah posisi kontrol saya menjadi manajer dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Saya tidak diselimuti rasa khawatir akan dampak negatif yang timbul seperti saya saat menjadi seorang penghukum. Pentingnya membangun sebuah komunikasi dengan siswa dan memberikan ruang kepada siswa untuk berbicara agar tumbuh rasa tanggung jawab pada diri siswa. Secara tidak langsung dan tanpa disadari pernah, namun tidak terstruktur dan terarah seperti saat sekarang setelah mempelajari modul ini. Secara tidak langsung, yang saya lakukan adalah melakukan validasi tindakan yang salah dengan pertanyaan, "Kenapa kamu melakukan itu?"
Hal lain yang perlu dipelajari adalah menciptakan kolaborasi dengan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan atau diterapkan di sekolah atau kelas saja, tetapi juga dapat dilakukan di lingkungan keluarga, agar budaya positif ini menjadi sebuah kebiasaan dan nantinya menjadi karakter untuk murid dimanapun dia berada. Demikian penyampaian koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.